Siang itu, ada sebuah kegaduhan di dalam rumah Pak Ndoko. Setelah dilihat dari warga, ternyata Pak Ndoko sedang cekcok sama istrinya gara-gara perekonomian keluarganya sedang tidak baik-baik saja. Kowe iki dadi bojo ra pecus golek duit. Bahasa Indonesia, kamu itu tidak bisa cari duit, ucap istri Pak Ndoko sambil menggendong buah kecilnya yang berumur beberapa bulan. Pak Ndoko pun kena mental dengan bacotan istrinya. Akhirnya Pak Ndoko memilih untuk pergi menenangkan dirinya dengan membawa karung yang digunakan untuk mencari makanan kambing nanti. Dengan pikiran yang gak karuan, Pak Ndoko pun bergegas pergi. Setibanya di hutan, Pak Ndoko pun merenung. Yang ada di pikiran Pak Ndoko saat ini hanyalah ucapan istrinya yang sangat membekas di hati Pak Ndoko. Sambil mengayunkan celuritnya, sedikit demi sedikit rumput itu mulai terkumpul. Tak lama kemudian, Pak Ndoko pun beristirahat dan meminum air yang dibawa dari rumahnya. Sambil meratapi nasib, Pak Ndoko memandangi langit-langit yang sangat cerah di sore itu. Di sela-sela Pak Ndoko melamun, tiba-tiba ada wanita cantik yang mendekati Pak Ndoko. Wanita itu berniat meminta Pak Ndoko untuk mengantar pulang ke rumahnya. "Rumahnya di mana, Mbak?" tanya Pak Ndoko. Wanita tersebut menjawab, "Di Kasa, Pak." Jadi, Kasa adalah sebuah desa yang sangat terpencil di Kabupaten Lamongan. Desa itu penduduknya sangat minim dikarenakan penduduk aslinya lebih memilih untuk merantau dibandingkan menetap di daerah tersebut, dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah setempat. Lanjut ke cerita. Akhirnya tanpa berpikir panjang, Pak Ndoko bersedia mengantar pulang. Dengan perasaan senang karena wanita tersebut sangat cantik yang membuat Pak Ndoko terpesona. Singkat cerita, tibalah Pak Ndoko di rumah wanita tersebut. "Mampir dulu," ucap wanita itu. Dengan ragu-ragu Pak Ndoko pun menjawab, "Iya Mbak." Saat itu masuklah Pak Ndoko ke dalam rumah wanita itu. Selang beberapa saat, Pak Ndoko akhirnya dibuatkan teh dan juga mie instan. Tanpa kelamaan, disantaplah makanan itu. Di tengah-tengah makan, Pak Ndoko merasakan pusing di kepala bagian belakang hingga menyebabkan Pak Ndoko pingsan. Di sisi lain saat itu istri Pak Ndoko sangat resah karena Pak Ndoko tak kunjung pulang, padahal jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dia pun merasa bersalah telah memarahi Pak Ndoko siang itu. Tak terasa jam telah menunjukkan 12 malam. Namun Pak Ndoko tak kunjung pulang. Akhirnya istri Pak Ndoko memutuskan untuk tidur. "Mungkin ke rumah ibunya," gumam istri Pak Ndoko. Keesokan harinya, istri Pak Ndoko menelpon nomor mertuanya. Dia ingin menanyakan keberadaan Pak Ndoko. Namun ibunya bilang bahwa Pak Ndoko tidak ada pulang ke rumah. Bergegaslah istri Pak Ndoko mengumpulkan para warga untuk mencari Pak Ndoko ke tempat biasa Pak Ndoko mencari rumput. Singkat cerita, tibalah para warga di tempat biasanya Pak Ndoko berada. Tapi sayangnya mereka hanya menemukan karung dan celurit yang digunakan Pak Ndoko waktu itu. Menangislah istri Pak Ndoko sejadi-jadinya. Lanjut ke Pak Ndoko tadi.
Akhirnya sedikit demi sedikit Pak Ndoko mulai sadar dari pingsannya. Dan ternyata Pak Ndoko sudah di dalam rumah yang tidak berpenghuni. Pak Ndoko pun bergegas pergi meninggalkan rumah kosong itu. Sampai di tempat mencari rumput, Pak Ndoko kaget. Kok banyak orang? Dalam hati Pak Ndoko. Akhirnya Pak Ndoko menghampiri kerumunan orang tersebut. "Lah, ini Ndoko," ucap salah satu warga. Menolehlah para warga, tak kecuali istrinya. Dan betapa kagetnya para warga saat melihat mulut Pak Ndoko. Banyak sekali cacing dan bekas darah di mulutnya. Lalu Pak Ndoko pun memuntahkan isi perutnya saat itu juga. Setelah itu, Pak Ndoko menceritakan kejadian yang telah dialaminya tadi. Seminggu kemudian, setelah ditelusuri, ternyata wanita yang diantar Pak Ndoko tersebut telah lama meninggal dunia. Dan makanan yang dimakan oleh Pak Ndoko adalah cacing tanah, sehingga saat itu Pak Ndoko mengalami pingsan. Alhamdulillahnya, Pak Ndoko masih diberi keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Pesan yang dapat diambil dari kisah di atas adalah jangan lupa sholat. Terima kasih.